Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat sore hari ini kita sudah masuk dalam doa kepenuhan Roh Kudus hari yang keempat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap setia berdoa karena kita rindu curahan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Hari yang keempat kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema yaitu bagaimana kita harus berdoa dengan penuh kehausan. Mari kita buka dalam Mazmur 42 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga bagian A. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan renungan bagaimana kita harus berdoa dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Selain dengan penuh kerinduan, kita juga harus berdoa dengan penuh kehausan akan curahan kuasa Roh Kudus. Daud adalah seorang yang selalu haus, yang selalu rindu untuk selalu ada dekat dengan Tuhan. Kalau kita berdoa tanpa disertai dengan rasa kehausan, kita tidak akan menerima urapan Roh Kudus itu dalam hati kita. Yang ada, selama kita berdoa, kerohanian kita akan menjadi kering. Tapi, kalau kita berdoa dengan penuh rasa kehausan kepada Tuhan, kita meminta dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya Tuhan yang adalah pembaptis Roh Kudus itu akan mencurahkan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Sama halnya, kalau kita misalnya tidak ingin minum karena kita tidak haus, kita tidak mungkin akan mencari air. Tapi kalau kita merasa haus, kita akan mencari air dengan tujuan apa? Untuk memuaskan setiap dahaga jiwa kita, dahaga kita. Kalau kita sudah mendapatkan air lalu kita minum, maka dahaga kita terpuaskan. Sama halnya, kalau kita berdoa dengan penuh rasa kehausan akan urapan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan mencurahkannya dalam hati kita, sehingga jiwa kita yang tadinya kering akan terpuaskan. Dahaga kita akan Roh Kudus akan dipuaskan oleh aliran Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kita tahu bersama hewan rusa adalah hewan yang sangat suka untuk berada di dekat sungai yang berair. Karena apa? Karena rusa adalah merupakan ancaman dari hewan-hewan buas yang ada di sekitarnya. Saat hewan-hewan buas itu ingin menerkam rusa, maka rusa akan menceburkan dirinya ke dalam air, ke dalam sungai yang berair, sehingga bau rusa itu tidak tercium oleh hewan-hewan buas yang ada, sehingga rusa itu bisa selamat. Kita juga hendaknya sama seperti, ibaratkan seperti rusa yang selalu rindu berada dalam aliran kuasa Roh Kudus. Karena kita tahu bersama, kita hidup di dunia yang semakin jahat, kita hidup di dunia yang semakin gelap. Tanpa kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan tersesat, maka hidup kita akan selalu ada dalam dosa. Tapi kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka Dia yang akan selalu menjaga dan melindungi hidup kita. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat 39 firman Tuhan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 37 dikatakan oleh Tuhan, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan dikatakan dalam 38, di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya bagi orang yang mencarinya dengan penuh kehausan kepada Tuhan. Bahkan salah satu ucapan bahagia Yesus yang dikhotbahkan di atas bukit dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
maka mereka akan dipuaskan. Berbahagialah kita yang lapar dan haus akan curahan kuasa Roh Kudus, maka kita akan dipuaskan oleh aliran Roh Kudus itu dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa dengan penuh rasa kehausan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Selama 10 hari ini kita berdoa dengan penuh rasa kehausan kepada Tuhan. Kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Sang Pembaptis Roh Kudus itu memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita, memenuhi jiwa kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Berdoalah dengan penuh rasa kehausan kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu Roh penolong, yaitu Roh penghibur, Roh kekuatan, yaitu Roh Kudus, pasti akan Tuhan curahkan dalam hidup kita kalau kita mau berdoa dengan penuh rasa kehausan. Mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Undang Roh Kudus itu untuk masuk dalam hati kita, undang Roh Kudus itu untuk bertahta dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita boleh dipenuhi kuasa Roh Kudus. Hidup kita boleh kuat, hidup kita boleh menjadi kesaksian, hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Lewat urapan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita boleh dimampukan, kita boleh dikuatkan, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kerendahan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Berdoalah dengan penuh rasa kehausan. Mungkin kalau saat ini, dari hari pertama, kedua, ketiga, kita belum merasakan jamahan Tuhan, kita belum merasakan urapan kuasa Roh Kudus, teruslah berdoa dengan tidak putus asa Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah, jangan patah semangat, jangan berkata, sudahlah tidak perlu berdoa lagi, malas berdoa, saya sudah berdoa, Tuhan tidak kasih Roh Kudus. Terus berdoa Bapak Ibu Saudara, terus berdoa dengan penuh rasa kehausan kepada Tuhan. Jangan menyerah, kita percaya Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu pasti akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita tidak patah semangat, kita terus berdoa dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberikan, mencurahkan Roh Kudus-Nya itu dalam hidup kita. Mari sama-sama kita akan berdoa bersama dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Kita mohon dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membaptis kita. Tuhan Sang Pembaptis Roh Kudus akan memenuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita sama-sama satukan hati kita, kita ambil waktu untuk kita berdoa dengan penuh kesungguhan hati. Saya percaya Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau mengalir dalam hidup kami, Kudus. Engkau terus mengalir dalam hati kami Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami.
aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Amin. Yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu sungai-Mu mengalir dalam hati kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, Yesus. Bagai
kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah kami rindu hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Oh, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Dengan penuh kerinduan katakan, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, kami haus padamu. Ku haus padamu.
mengalir pancaran air hidup, segarkan jiwaku, mendirus hati gersang bagai hujan lebat. Ku terima kepuasan saat ku berlutut, saat ku berlutut di kaki Tuhan. Ku dengar suara menunan indah. saat ini kami puas, Saat itu ku puas, dahagaku lepas. Waktu Yesus menjamahku, Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. saat ku berlutut, Saat ku berlutut di kaki Tuhan, ku dengar suara menunan indah. Amin Yesus, Saat itu ku puas, dahagaku lepas. Waktu Yesus menjamahku, Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Dialah pembaptis Roh, Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Dia pembaptis Roh, Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. terima kasih Tuhan, Terima kasih, terima kasih terima kasih, Yesus, haleluya, terima terima kasih, kasih, terima kasih terima kasih, Tuhan, haleluya, Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Bapa yang kami sembah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pembaptis Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kau sudah berikan kesempatan buat kami bersama dengan umat-Mu. Untuk sore hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dengan penuh kerinduan hati kami. Agar Kau curahkan Roh Kudus Tuhan. Memperlengkapi setiap kehidupan kami. Agar hidup kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, nama Tuhan terus dipermuliakan. Jamah terus setiap hati kami Roh Kudus. Kau penuhkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan perjanjian kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh tetap bertumbuh dan berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di dalam persekutuan doa sore hari ini Tuhan. Berkati juga buat semua imam-imam Tuhan yang sudah melayani dalam persekutuan doa pada sore hari ini Tuhan. Nama Tuhan Yesus tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.